Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain amin. Masih dalam lanjutannya kemarin bab merobek, bab yang keempat yaitu riyadhah syahwat dan nafsu. Maksudnya tirakat tentang syahwat dan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waqala, dan berkata sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma sabaqtu mundu aslamtu li la ajidu halawata ibadatin. Ma sabaqtu, tidak pernah kenyang saya, mundu aslam tu, sejak saya masuk Islam. La ajidu, supaya menemukan saya, halawata ibadatin, pada manisnya ibadah. Halawata ibadati Rabbi, supaya menemukan saya, halawata ibadati Rabbi, pada manisnya ibadah pada Tuhanku. Wa ma ruwaitu, dan tidak ada cerita saya mundu aslam tu, sejak saya Islam, apanya istiakon, rindunya, ila liko arabi, sampai pada ketemu pada Tuhanku. Lianna, kalasannya begini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, sejak saya Islam itu nggak pernah saya sampai kekenyangan. Alasannya karena saya ingin manisnya mendapat manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kekenyangan itu jelas mau ibadah itu males. Ibadah ya cegeh. Mau sholat, sujud saja nggak bisa, karena posisi perut itu terisi secara kekenyangan. Jadi bolak-balik itu kalau makan ya makan, tapi intinya tidak perlu terlalu kenyang, karena itu sumber masalah nanti kalau kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya siapa namanya Abu Bakar seperti itu. Dan saya nggak pernah ada cerita sejak saya Islam. Ceritanya cuma rindu saja, pengen ketemu sama Tuhan saya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Li'anna fi kasratil akli, ini alasannya. Li'anna fi kasratil akli, karena sesungguhnya di dalam banyaknya makan itu kilatul ibadati, sedikitnya ibadah. Li'annahu, karena sesungguhnya kasratul akli ida aksara, ketika memperbanyak sopal insanu manusia la akla pada makanan, fakola, maka berat opo badanu, badannya manusia tadi, wagola badhu, dan mengalahkan kenyang tadi pada manusia, opo ainahu, dua matanya manusia, wafatarot, dan menjadi menipu opo akdohu, anggota badannya manusia. Nah, ini seperti itu. Jadi uang ini punya kekenyangan, nah itu nanti akan dibuat jalan untuk setan. Jalan setan untuk apa? Pokoknya melakukan ketaatan itu males. Misalkan mau sholat males, mau melakukan apa, ibadah apa, males. Karena mau selawatan malas. Karena apa? Karena kenyang. Karena orang itu kalau memikirkan kekenyangan, ya itu tadi, semuanya didorong oleh setan menjadi tidak bisa melaksanakan ibadah. Bahkan di sini diceritakan Nabi Yahya bin Zakaria itu pernah bertemu dengan iblis. Ya. Ini ada, tapi terlalu lama saya membacanya. Nabi Yahya bin Zakaria, jadi orang yang sezaman dengan Nabi Isa, yang ilmunya itu sepadan, itu Nabi Yahya. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepadan ilmunya. Sehingga membuat mazhab sampai sekarang.
jumhur ulama ya kutub besar pada zamannya, yaitu Sayyid Abdullah Alawil Al-Haddad sama siapa itu Syekh Abu Hasan Asyadili. Itu berbeda madzhab. Karena memang sama ya, karena ada ada yang dicontoh. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu tidak sama cara berpikirnya. Nah, kalau Nabi Isa mencari orang yang jelek-jelek, tapi Nabi Yahya enggak, mencari orang yang soleh-soleh. Nah, itu bertolak belakang. Nah, makanya menjadi dua madzhab besar dalam ulamanya baginda Rasulullah SAW. Jadi Syekh Abu Hasan Asyadili itu juga Al-Hasani, masih cucunya Rasulullah. Tapi lekone Al-Haddad, Abdullah Alawil Haddad yang punya Rotib Al-Haddad itu yang terkenal, yang punya kitab Nasya'ihud Diniyah. Nah, itu kalau orang sholat kok dia tenang-tenang saja, itu dimarah. Karena apa? Belum tentu sholatmu itu diterima. Tapi lek mazhabi Abu Hasan Asyadili, kamu sujud saja itu sudah alhamdulillah. Kamu kok di dunia ditakdirkan bisa sujud, itu wis alhamdulillah. Ojo mikir diterima. Nah, itu kan berbeda ini. Nah, tapi memang kita mengikuti dua kutub besar ini. Kalau memang mengikuti Al-Haddad ya diilmukan. Tapi kalau misalnya mengikuti yang Asyadili ya ada ilmunya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini Nabi Yahya pernah bertemu iblis dan di situ ditanya, anna iblisa badalahu wa alaihi ma'alikun. Jadi, nah iblis itu membawa beberapa tali. Faqala lahu Yahya ma hadhihi. Ini untuk apa ini, kata Nabi Yahya. Iblis, ini untuk apa tali-tali ini? Kata iblis, qala asyahwatu allati usita biha bani Adam. Jadi tali-tali ini akan saya cencang di syahwatnya anak Adam. Qala lah ya. Kalau begitu qala Yahya hal tajidu li fiha syai'an? Qala lah. Itu. Kalau begitu kamu tahu di saya juga kamu akan cencang masalah tali-talimu itu. Jawab iblis, enggak. Illa annaka sabaqta data lailatin. Jadi iblis itu. Kecuali kalau kamu pada satu malam ini nanti kamu kenyang perutmu. Nah, itu akan saya kencang. Fasaqol naka anis sholat. Maka akan saya beratkan kamu untuk melaksanakan sholat. Gara-gara kencang tadi, dikencang dengan syahwat tadi. Jadi syahwat itu di syahwatnya manusia itu kencangannya di nali di situ itu. Nah, setelah itu diberatkan sama iblis. Manusia diberatkan sama iblis untuk tidak bisa melaksanakan sholat. Gara-gara apa? Gara-gara kita membuat kenyangnya perut itu. Nah, itu begitu. Terus qala Yahya alaihissalam ba'jar ma'anni la asba'u ba'daha abadan. Kata Nabi Yahya, kalau begitu saya tidak akan pernah kenyang selamanya. Itu kata Nabi. Ya, setelah ini saya tidak akan pernah kenyang selamanya. Tapi iblis juga berkata, waqaf faqala iblis la jarama anni la ansahu ahadan abada. Nah, setelah bertemu kamu ini saya tidak akan ceritakan pada seseorang selamanya. Karena sudah kadung saya ceritakan sama kamu rahasianya, kan begitu. Nah, setelah itu saya nggak akan cerita pada seseorang selamanya, kata iblis. Fahadihi fi man lam yusba fi umrihi illa lailatan. Fa kaifa biman la yaju'u fi umrihi lailatan summa yatba'u fil ibadah. Nah, itu. Nah, makanya ini orang yang selama umurnya itu hanya dikenyangkan perutnya itu dibuat kenyang sekenyang-kenyangnya. Nah, bagaimana dia berharap untuk bisa ibadah? Nah, semacam itu mustahil. Karena apa?
Karena memang janjinya setan sendiri yang membawa tali, yang tali itu ditalikan di syahwatnya manusia. Kalau posisi kenyang maka diberatkan sama iblis itu tadi. Untuk apa? Untuk tidak bisa ibadah. Apapun melakukan sholat, malas semua. Gara-gara kekenyangan. Makanya Rasulullah itu yang menganjurkan makan, tapi Rasulullah sendiri tapi ngomongnya berhenti sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Tapi kita misalkan kita ya kenyang tapi gak usah terlalu kekenyangan. Maksudnya pokoknya sesuatu yang berlebihan itu pada akhirnya tidak baik untuk diri kita. Itu lagi pada suatu saat itu juga pernah mengalami Nabi Yahya itu pada waktu satu malam itu mengalami kenyang, gitu toh. Di sini ada juga Ngan Yahya bin Zakaria alaihi salam anahu syaba'a marratan min khubzan sa'ir, dari kenyang dari roti yang dari gandum. Fanama tilkal lailati an waradihi fa auhallahu ta'ala ilaihi ya Yahya hal wajadta daron hiya khairul laka min dari aw wajadta jiwaron huwa khairul laka min jiwari wa izzati wa jalali law atlaqta 'alal firdaus wa atlaqta 'ala jahannam itla'atan labakaita sodida badalat dumu'a walabistal hadida badalal mamsuha. Terus akhirnya Allah memberi wahyu, apakah kamu menemukan wahai Yahya menemukan rumah yang sebaik rumah daripada rumah saya, dan apakah kamu menemukan tetangga yang berdekatan lebih baik daripada tetap bertetanggaan dengan saya, kata Allah. Terus demi kemuliaan saya dan demi sifat agung saya, andaikan kamu melihat Firdaus, warga Firdaus, dan kamu melihat jahanam dengan penglihatan, maka kamu akan menangis. Menangis apa? Karena getun. Delok Firdaus itu enak ira karuan, delok jahanam itu soron ira karuan. Pasti orang itu mesti pilih yang Firdaus, pilih yang surga. Nah itu akan nggak bisa berkata apa-apa, akhirnya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai di sini nanti air matanya tidak keluar, yang keluar adalah darah. Gara-gara dia menyesal itu tadi, karena seandainya diperlihatkan itu surga Firdaus sama jahanam, pasti dia akan sangat menyesal. Bisanya cuma menangis sampai air matanya itu hilang, berubah menjadi darah. Itu seperti itu. Karena apa? Karena corong ngono lebih baik aku ibadah terus. Andai kalau saya tahu itu surga yang kenikmatannya seperti itu, jahanam yang seperti itu sengsaranya, saya melihat dengan mata kepala, tahu begitu, saya ibadah terus. Nah itu karena yaitu tadi bolak-balik kemarin kan, hawa nafsu itu diperangi manusia itu memang berat tapi harus diperangi. Nah, krono kekuatannya besar sebab dibantu sama iblis, gitu. Tapi iblis itu membuat begitu juga ada sarana-sarananya. Salah satunya adalah sarananya adalah kenyang. Ketika kita terlalu kenyang, maka iblis bisa mendorong kekuatannya dengan syahwatnya manusia. Itu tadi dibuat tali sehingga diberatkan manusia itu untuk melakukan satu ibadah kepada Allah, terutama masalah sholat. Iblis itu setiap hari membawa tali. Maka di Nasihatul Ibad itu dikatakan setiap malam itu orang itu ditali sama iblis. Ada 3 talian, ya, 3 talian. Nek dia bangun terus berwudu, maka 1 tali itu lepas. Kemudian kalau dia langsung tersolat, 1 talinya lepas. Nah, tinggal 1 tali lagi. Kemudian kalau dia menanti sampai dia itu subuh dia sholat, maka tali yang terakhir itu lepas. Jadi wong roto-roto kan aras-arasene kan seperti itu, abote kan seperti itu. Wah beratnya masih dingin dan lain sebagainya. Itu memang semuanya ditali. Setiap malam itu
iblis itu menali manusia 3 talian. Kalau dia bangun wudhu, lepas tali 1. Dia langsung sholat sunnah atau pokoknya sholat sunnah itu lepas tali 2. Dia menanti sampai subuh, sholat subuh, maka lepas tali yang ketiga. Itu iblis. Bagaimanapun iblis itu pancen pengen menyesatkan manusia itu sebanyak-banyaknya, karena manusia itu musuh yang nyata bagi iblis. Maka iblis harus menyesatkan manusia, dibawa ke neraka bersama iblis. Nah, karena iblis itu dendam karo Adam. Janjinya memang begitu, anak turunmu saya sesatkan. Karena iblis itu dilaknat goro-goro Adam, dilaknat sampai selama-lamanya. Artinya penghuni neraka selama-lamanya. Penghuni neraka selama-lamanya itu goro-goro Adam, dapat laknat gara-gara Adam. Maka dia bersumpah, anak turuni Adam saya akan sesatkan sampai dia masuk neraka bersama saya. Itu kata iblis. Tapi Allah juga silakan membuat seperti itu, tapi hamba-hamba sing ikhlas tidak akan bisa terbujuk rayu oleh bujukan iblis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.